Jadi ternyata ibu hamil itu nggak boleh mager. Jadi nggak ada tuh yang nama ibu hamil tuh sekarang tuh bobo manis, makan enak, terus nonton drakor aja tuh nggak boleh. Nah nanti itu berisiko dengan munculnya terjadinya banyak penyakit. Ntar dia sadar-sadar, badan gue kok tambah melar ya gitu kan. Dia udah malas-malesan karena ada beberapa penelitian di jurnal yang menyatakan bahwa ibu hamil dengan sedentary life atau dengan pola hidup yang bermalas-malasan tuh beresiko tinggi dengan terjadinya penyakit pada ibu hamilnya, sama berbahaya juga buat janinnya. Kita kedatangan tamu narasumber kita hari ini nih, Tang. Jadi narasumber kita hari ini itu coach pelatih yoga. Dan ternyata dia itu nggak cuma ngelatih yoga aja, dia bisa ngelatih prenatal yoga atau yoga yang emang spesifik khusus buat ibu-ibu hamil. Nah sekarang kita kenalan sama pelatih kita. Hai Mbak Irma, selamat datang nih. Halo di podcast kita. Halo Bu Dokter Arum, apa kabar? Baik, Mbak Irma gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kenapa makin cantik sekali Mbak Irma? Berkat yoga. Oh iya. Jadi saya harus yoga biar bisa cantik ya Mbak Irma, Tang. Gitu. Mbak Irma, kita kenalan dikit dulu ya. Mbak Irma ini dulunya guru yoga gue, Tang, percaya nggak lo? Guru yoga? Saya percaya, nggak percaya kasih dong. Harus percaya, Tang ya. Awas lo nggak percaya. Dulu gue dilatih sama Mbak Irma, Tang. Tapi jangan tanya sekarang masih bisa apa nggak. Udah pasti nggak bisa soalnya, ya nggak Mbak Irma ya? Pasti bisa dong kalau dilatih lagi. Jangan suruh saya yoga ya Mbak Irma ya. After this ya, kita yoga ya. Oke Mbak Irma, jadi hari ini saya sama Bintang, ini kan kita lagi ngobrol tentang olahraga pada ibu hamil nih Mbak Irma. Nah, karena kan ternyata ibu hamil itu nggak boleh mager ya, jadi anti mager club kan, nggak boleh cuma bobok santai sambil nonton drakor sambil makan enak ya Mbak Irma. Terus tiba-tiba Bintang ke istrinya nanti kayak gitu kayak Mbak Irma. Dia kan kasihkan menonton drakor, tiba-tiba sadar, badan gue gendut banget gitu kan, sakit semua gitu. Nah jadi kita bahas nih kalau ternyata ibu hamil tuh nggak boleh males-malesan, dia harus bergerak. Tapi kan nggak semua olahraga boleh untuk ibu hamil, ya nggak Mbak Irma? Nah ternyata dari beberapa jurnal yang kami baca dari sisi kedokterannya, yoga itu bagus banget buat ibu hamil. Bener nggak Mbak Irma? Nah, cuma kan kita nggak tahu yoga yang kayak gimana sih ya, yang boleh ya Tang ya, boleh gitu. Kayak gimana yang boleh dilakuin, boleh hamil. Jadi Mbak Irma, kita tuh sebenarnya belum ada yang tahu apa sih yang namanya prenatal yoga gitu kan. Jadi biar nggak salah kaprah nih Tang ya, mendingan. Definisinya itu apa sih sebenarnya dari prenatal yoga? Prenatal yoga itu gerakan yang memang dikhususkan untuk ibu hamil. Oke, jadi nggak sembarangan Jadi nggak Tang. sembarangan. Tapi nggak sembarangan orang. Iya, juga, nah ya? makanya kita dengerin dulu dari Mbak Irma lengkapnya gimana Mbak? Ya, karena gerakan yoga itu untuk ibu hamil tidak semua bisa dilakukan. Ada yang tidak boleh dilakukan tuh seperti menekan perut, seperti plank. Yang gini-gini Plank nggak boleh. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Nah, stretch ke area belakang backbend itu nggak boleh terlalu. Nggak boleh Tang, melting gitu Tang, jupalita nggak boleh Tang. Dan over twisting ya, twisting kita nge-twist terlalu dalam itu tidak boleh. Berarti nggak boleh kelincahan ya Mbak Irma ya? Iya, gentle. Kita lebih gentle. Oke. Lembut ya. Iya, gitu. Karena bertujuan untuk merelaksasikan. Oke. Nah, sebenarnya Mbak Irma, prenatal yoga tuh apa aja sih manfaatnya Mbak Irma? Banyak banget. Apa aja tuh Mbak? Selain kita bisa relax, kita booster, kita punya energi, stamina, pernafasan lebih baik lagi. Jadi kita nggak ngos-ngosan ya.
terus nggak terlalu cepat capek. Nah, oke. itu kita booster energinya dengan prenatal yoga bisa banget, banyak banget manfaatnya. Itu bisa ini nggak sih Mbak, kayak badan tuh biar nggak gampang pegel-pegel Iya, gitu. biar nggak- Iya. Betul. Karena kan kayak makin hamil gede gitu ya. Ya, perutnya lebih ke depan ya. Iya, jadi kan Mungkin. begini mulu Iya. gitu kan Mbak. Ada nanti ada gerakan-gerakan yang kita khususkan agar nggak terlalu pegel di area pinggang ataupun untuk kaki biar nggak varises. Oh, biar nggak varises. Ya. Bisa Tang, jadi biar tetap mulus Tang. Iya. Jangan sampai hamil hadiahnya varises. Meminimalisir ya, Iya, iya, meminimalisir iya, karena iya. ibu hamil tuh rentan sekali ya. Nah, terkena banget varises. banget Mbak. Ya kan karena kan kulitnya melar, terus juga bebannya juga yang dibawa tiap hari juga tambah berat. Iya, tambah Ya. berat, Iya, besar. dan gampang stres ya Mbak ya kalau orang Yes. hamil ya. Gitu. Itu Tang, ternyata nggak semua gerakan boleh Tang buat ibu hamil. Oke, kan gue masih muda nih Mbak. Berasa muda lo Tang, Iya dong, masih muda nih, gue Mbak. juga muda sih Tang. Untuk suami-suami sana atau mungkin nanti buat edukasi buat gua itu apa sih yang bisa dilakuin atau peran laki-laki untuk istrinya selama untuk Berperan penting banget ya suami saat ibu hamil melakukan prenatal yoga itu berperan banget sekali. Selain untuk memberikan motivasi kepada istri, yuk kita sehat baik ibu ataupun janin. Berarti peran suami di sini lebih dia sifatnya suportif secara ayo dong prenatal yoga dong, ayo dong gini dong, atau dia bisa ngebantu dalam gerakan ya gitu dengan ya, gerakannya Tang, gitu. ya. Dengan gerakan bisa juga. Oh. Dia membantu gerakan ibu hamil, menopang, atau saat kita memberikan afirmasi juga. Suami bisa lebih ini lagi ya, lebih connecting sama istrinya. Jadi biar bonding ya Mbak Irma ya. Oke, nah Mbak Irma, tadi kan aku kan udah dikasih tahu nih soal yang gimana peran suami dalam dia bisa bantu istrinya ya, entah dalam dia support secara mental ataupun juga berperan langsung Ya, dalam langsung gerakan. gerakannya. Nah, yang mau aku tanya ini Mbak Irma nih, bisa nggak sih latihan prenatal yoga itu dilakukan mandiri di rumah? Jadi maksud aku, apakah dia bisa sama suaminya latihan sendiri di rumah, atau dia harus panggil pelatih ya kan? Atau mungkin dia harus ke tempat latihan yoga gitu kan ya, biar rame-rame, biar semangat ya kan? Atau enggak dia juga mager gitu karena gue di rumah aja tahu ada latihan yang bisa mandiri gitu. Ya, by YouTube atau apa gitu kan? Mungkin Nah, akan itu lebih gimana? baik ya kalau ada pendamping yang profesional. Oke. Karena untuk mengarahkan, ini jangan terlalu over ya. Oke. Karena kalau tidak ada pendamping, kita nanti kalau over gimana? Salah-salah Iya, Tang. benar. Iya, Boleh, Tang. boleh. Minimalisir Berasa cedera. paling benar ya Tang ya. Ya, karena saat kita hamil itu kan kita merasa apalagi untuk trimester kedua itu kita lebih staminanya lebih Kuat ya, lebih semangat powerful ya, gitu ya, ya. ada semangatnya. Nah, saat kita melakukan prenatal yoga, misalkan open stretch ke area belakang tanpa ada pendamping, kita bisa jauh lebih ke belakang Oh, ke lagi. belakang. Itu yang nggak ada yang tahu batasnya berarti Iya, kalau iya. sendiri ya. Ya, berasa pede ya. Itu dia. Oh, jadi intinya sebenarnya lebih boleh di rumah, tapi lebih baik ada pendampingan secara Iya, profesional ya. betul. Jadi bisa kayak manggil Mbak Irma mungkin ya buat dampingin, buat prenatal yoga ya Mbak Irma ya. Boleh nanti cari kontaknya Mbak Irma ya, tanya-tanya ke Nanti kita aja, ya habis di luar ini sini kan ya. Kapan nikahnya, Bintang? Waduh masih lama. Siap loh Mbak Irma dipanggil buat latihan Tang ya kan. Sudah ada calon? Wah belum. Gak berani bilang ada Mbak di sini dijemur nanti di sama sini. di rumah. Oke. Mbak Irma, nah terus nih Mbak Irma nih ngelanjut dari yang tadi ya, latihan mandiri di rumah. Peralatan-peralatan apa sih yang mesti disiapin sama ibu hamil buat latihan yoga? Jadi kan maksudnya kayak misalkan nih ya, aku hamil gitu kan, terus aku pengen nih bisa prenatal yoga gitu kan. Kira-kira aku udah tahu nih aku harus siapin apa aja peralatannya. Jadi pada saat aku mau latihan, aku udah tahu. ada. Ya, udah tahu Iya, juga. paling nggak kan kita juga bisa siapin budgetnya untuk beli-beli Benar. alatnya kan ya, siapa tahu mahal kan ya gitu. Enggak juga kok. Aduh. Nabung dulu, Mbak. Yang utama itu adalah matras ya, Oke. matras yoga. Itu Kita harus sama aja Mbak antara
maksudnya yoga yang biasa sama ibu hamil matrasnya sama dong ya? Sama saja. Oke, sama. Gitu. Nah, sesudah matras ada strap Oke, untuk strap, membantu tali. tali, ya. Buat tangan. Untuk mobilitas ya, strap, blok Blok juga ya Mbak ya? Ya, Perlu juga. blok Tahu nggak karena Tang? Dulu untuk- gue pernah kebanting-banting dari blok pas latihan sama Mbak Irma Tang. Oh my god. sama bolster. Bolster. Ya. Itu apa Mbak? Guling. Oh, guling yang Ya, kecil guling. gitu ya. No, gulingnya agak besar. Uh-huh. Memang khusus untuk Untuk yoga, yoga. gitu. Oh. Itu gimbal perlu nggak Mbak? Boleh nanti untuk di trimester ketiga. Oh jadi trimester 2 belum perlu ya Belum. gimbal ya? Karena Oke. kalau di trimester ketiga, gimbal dipakai untuk rocking kita punya pinggul. Oh, jadi Gitu, begitu untuk beban makin menekan, berat ya, ya. baru pakai gimbal ya Mbak ya. Hmm. Oke, jadi itu alat-alat yang minimal bisa disiapin ya Mbak ya buat Yes, latihan ya. betul. Murah kok. Nabung Tang, ya Masih mau lah, istri masih bahagia bisa. harus nabung ya Tang ya dari sekarang. Untuk istri sehat ya. Oke, nah ini kan tadi kan kita udah nanya-nanya nih Mbak ya. Nah, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol gini nih Mbak, aku dan teman-teman di sini tuh kita udah ngasih tahu sounding nih, kita mau ngobrol ini hari ini gitu Ngobrol kan. tentang prenatal yoga. Iya, dan Ya. tentang olahraga yang boleh sama ibu hamil. Ternyata yang minat tuh banyak banget dan yang pengen tahu terutama tentang prenatal yoga tuh banyak banget Mbak. Jadi kita kebanjiran pertanyaan nih ya Tang ya. Akhirnya kita cuma bisa milih 2 doang. Iya, 2 terbanyak Iya, 2 yang terbanyak paling kita pilih. Voting ya? Iya, kita urutin nih Mbak dari segitu banyaknya. Saking banyak penonton ya, viewer ya. Iya, jadi saking banyak yang nanya Jangan kita lupa subscribe ya. Benar. jadi kita cuma pilih 2 nih Mbak yang paling sering tentang prenatal yoga. Nah, nanti kita tampilin ya Mbak ya nih Nah, pertanyaannya. Pertanyaan pertama Tang. Kapan sebaiknya ibu hamil tuh mulai latihan prenatal yoga? Nah, itu kapan tuh Mbak kira-kira daripada mereka pada salah, ntar jangan-jangan begitu tahu hamil besoknya dia jungkir balik di matras kan ya. Aduh. Jadi kapan Mbak sebaiknya Mbak? Sebaiknya di trimester kedua atau saat menginjak 4 bulan ya. Iya, iya. Gitu. Karena di saat itu tubuh kita tuh stamina-nya lagi bagus. Gitu. Kalau di trimester pertama kita lagi ngerasain mood swing. Oke, muntah-muntah juga kali ya Yes, Mbak ya. betul. Masih Kita lemes punya- ya. Bayi juga masih jadi masih Nah, kecil. itu masih bahaya muda ya, sebenarnya. sangat riskan sekali kita melakukan prenatal yoga. Akan lebih baik itu dilakukan di trimester kedua Oke. sampai trimester Sampai ketiga. Sampai menjelang Yes, lahiran, nanti betul. abis lahiran mungkin ada dilanjutin lagi kali. Ah, Mbak. postnatal. Oh ada postnatal Ada juga, postnatal postnatal juga. yoga tidak berhenti sampai di situ Bintang. Setelah postnatal, yoga reguler. Waduh. Masuk kita ke challenging Oh, ya, my. seperti yang dulu dokter lakukan. Iya iya iya. Jadi nanti Mbak Irma latih saya biar saya bisa lagi Yes, ya Mbak Irma ya. betul. Oke. Nah itu apa namanya berarti mulai dari trimester kedua ya Mbak ya. Berarti secara keilmuan yang saya tahu itu nggak jauh beda dengan olahraga pada ibu hamil. Karena olahraga pada ibu hamil itu juga amannya mulai dari 12 minggu Mbak. Berarti hampir sama lah ya dibolehkannya untuk prenatal yoga ya. Dan trimester 2 sama 3 itu gerakannya juga beda-beda apa enggak sih Mbak? Beda. Beda-beda juga. Ya, karena kalau untuk di trimester ketiga kita fokus untuk proses ya. Proses persiapan lahiran. lahiran, ya. Iya, karena badan juga udah makin gede kayaknya kan ya. Yes, betul. Pernafasan juga kita lebih dimaksimalin. Biar lebih rileks nanti Ya. pas lagi hamil, lagi lahiran maksudnya. Jadi pas keluar langsung blur gitu. Nggak gitu juga kali Tang. Emang lo dulu lahir suaranya blur gitu ya. Kayak dulu. Oh dia tidak akan pernah mengalami hal yang gitu. Jadi dia nanti membayangkan kalau Iya. punya istri lahiran suaranya blur Mbak Irma. Oke Mbak Irma, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Mbak Irma ya. Jadi karena dari banyaknya segitu kita cuma bisa rangkum 2 pertanyaan. Sekarang pertanyaan kedua nih Mbak Irma. Pertanyaan kedua itu berapa kali dalam seminggu dan berapa lama durasinya sebaiknya dilakukan untuk prenatal yoga itu. Jadi apakah boleh nih? Setiap hari Iya, gitu. terus Nih lagi hamil. iya, setiap Ya hari udah. atau mungkin ngerasa, duh, aku udah gendut banget nih, kayaknya sekali latihan 2 jam aja deh gitu Iya, kan. Nah itu biar sebenarnya langsung kurus biar langsung sehat, gitu.
Atau biar Itu cepat namanya lahir? egois. Aduh, ya Allah, Tang, nggak boleh gitu, Itu Tang. namanya egois. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita pengen langsing saat kita hamil, tapi kita tidak memikirkan janin kita. Oke, jadi sebenarnya Janin yang kita baiknya pun gimana merasa tuh? stres, capek. Iya sih. Kalau kita overuse ya, over exercise, itu janin kita pun capek. Kasihan dong. Kita harus kasih rest tubuh kita, kasih rest juga buat janin kita, bayi kita, biar kita enak jalanin kehamilannya. Seminggu 3 kali cukup. Seminggu 3 kali. Jadi 3 kali itu boleh terus-terusan 3 hari atau selang-seling, Mbak? Baik. Selang-seling dong. Oke, jadi sehari olahraga, sehari istirahat, Rest. sekali olahraga, Oke. sekali jalan-jalan, sekali. Karena kan beda stamina ibu hamil dengan ibu yang normal. Oke. Mungkin kalau saya atau ibu dokter tidak dalam keadaan hamil, Hamil. bisa setiap hari. Setiap hari lakuin yoga ya? Yes, betul. Langsung. Nah, itu durasinya berapa lama, Mbak? Setiap satu kali latihannya? 1 jam cukup. 1 jam paling jam. cukup. Yes. 1 jam tuh maksimal kali ya, Mbak ya? Ya, sudah mencakup semuanya ya. Karena kalau lebih dari 1 jam itu mungkin udah over buat janinnya juga sama ibunya Iya, mungkin. betul. Over exercise ya. Training. Iya, over training. Oke. Tuh, jadi ternyata gitu, Tang. Nggak boleh tiap hari, Tang. Walaupun Kalau Bina nggak apa-apa tiap hari. Oh, kan laki-laki juga nggak apa-apa sebenarnya yoga. ya harus. Bagus dong. Ditunggu lah Mbak Irma loh, Tang. Nanti calling-calling aja Mbak kalau emang istri kan calon juga mau ikut. Istri atau bintang? Dua-duanya juga. Ditunggu loh ntar. Mungkin sekarang bintang dulu deh. Oke, Mbak Irma, jadi dari tadi kita udah ngobrol banyak banget tentang prenatal yoga ya, mulai dari apa itu prenatal yoga, sampai kita jawab-jawab pertanyaan dari luar juga. Nah, sekarang bisa nggak sih Mbak Irma kasih kalimat pendek atau kesimpulan pendek tentang prenatal yoga secara singkatnya supaya teman-teman yang dengar hari ini bisa nempel nih di kepala dia ya, Tang Ya, benar ya. untuk para calon suami atau nanti yang udah jadi ibu bisa dapat manfaatnya gitu. Sebenarnya buat bintang itu Mbak, biar dia ketempel di kepalanya gitu kan. Jadi istilahnya pesan message dari prenatal yoga hari ini tuh apa sih Mbak? Prenatal yoga itu bagus ya buat ibu hamil, bagus sekali, banyak sekali manfaatnya. Jangan ragu ya. Ayo kita prenatal yoga biar sehat ibu dan bayinya. Suami bahagia ya Mbak? ya, gitu. Bahagia, Oh iya, tentu. karena ibunya happy ya Mbak ya. Yes, betul. Nanti bayi happy karena kalau ibu happy, bayi pun akan happy. Suami pun happy Tang. Jadi kenapa tuh dok? Karena nggak ngomel-ngomel di rumah. Gitu. Moodnya nggak swing ya. Iya. Ibu happy, janin happy, rumah damai. Oke Mbak Irma, ini makasih banget Banyak, ya, makasih banyak, tentang Mbak. prenatal yoga hari ini. Kita kebagian banyak banget informasi ya Tang ya. Benar. Yang tadinya kita nggak tahu, jadi kita tahu langsung dari sumbernya ya kan. Nanti mungkin supaya ilmunya ini bisa bermanfaat. Setelah ini lebih banyak lagi ibu-ibu hamil yang sadar betapa pentingnya olahraga, betapa pentingnya bisa melakukan yoga dan nggak takut untuk melakukan olahraga. Jadi Jangan takut dong. Iya. Karena kan hamil itu anugerah. Iya ya betul kan? banget. Jadi intinya tuh nggak ada tuh sekarang yang namanya tuh mager, ya kan? Gitu. Pas-pasan ya. Iya. Jadi ibu hamil tuh udah nggak zamannya lagi tuh mager-mager, ya kan? Duduk manis, makan, nonton, ya kan? Jadi Jadi cuma ngidam-ngidam. Iya. Kan ngidamnya harus olahraga mungkin. iya. Jadi barangkali nanti ngidamnya yoga ya Mbak Irma ya di sini ya. Tunggu ya bintangnya. Oke Mbak Irma. Saya doakan secepatnya bintang menikah. Aduh, mau diaminin nggak Tang? Waduh jangan dulu. Jangan Mbak Irma. Masih Atau Bu Dokter mau hamil lagi anak ketiga boleh kapan? diaminin nggak ya? Boleh dong. Oke Mbak Irma, ini makasih banyak buat hari ini, banyak, Mbak. waktunya, Terima kasih. kehadirannya. Sudah mengundang saya. Iya. Saya happy sekali diundang Iya. sama Bu Dokter. Tunggu saya Mbak Irma untuk berikutnya ya. Oke. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Oke, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini, mulai dari soal olahraga pada ibu hamil, sampai juga tadi kita udah bahas soal prenatal yoga, obrolan yang bisa kita rangkum di hari ini adalah betapa sangat pentingnya buat ibu hamil itu untuk tetap berolahraga. Dan banyak manfaatnya juga untuk ibu hamil untuk melakukan prenatal yoga di sini. Iya, jadi maupun olahraga,
olahraga maupun berangkat yoga itu sangat penting untuk dilakukan. Jadi itu tidak hanya bagus untuk ibunya, tapi juga untuk janinnya gitu. Jadi semuanya sehat, mau ibu maupun janin, dan bisa mempermudah proses persalinannya. Jadi intinya adalah nggak boleh takut berolahraga selama selama hamil dan kondisinya sehat gitu. Jangan malas-malasan juga ya, Dok. Iya, oke. Nah, untuk kalian semua yang hari ini udah nonton, udah dengerin obrolan kita hari ini dari awal sampai akhir, jangan lupa apa, Tang? Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Cuma di channel podcast Oke Doku.